Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini bersama Ibu Rini Suhartini yang bertugas di SDN Suradinaya akan menemani anak-anakku sekalian, khususnya anak-anakku yang duduk di kelas 5 sekolah dasar dalam pembelajaran tematik. Kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pada pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ingatkan kembali karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Ibu harap kalian semua dapat menerapkan protokol kesehatan dengan iman, aman, dan imun. Iman yaitu dengan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan tidak lupa untuk selalu berdoa agar pandemi ini cepat berakhir. Aman yaitu dengan menggunakan masker ketika akan bepergian ataupun keluar rumah. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Hindari kerumunan dan menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter sampai dengan 2 meter. Yang ketiga, imun, yaitu dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan tentunya istirahat yang cukup. Nah, sekarang kalian siapkan alat belajarnya ya, seperti alat tulis, pulpen, pensil, penghapus, penggaris, dan lain-lain. Ada buku tulis dan juga buku pelajaran, yaitu buku tema 1. Karena kita akan segera memulai pelajaran. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Doa akan dipimpin dalam agama Islam. Bagi anak-anakku yang beragama lain, dapat berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, sekarang kita mulai belajar. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bahasa Indonesia mengenai ide pokok, IPA, macam-macam otot dan gerak otot manusia, dan SBDP mengenai cover buku. Ibu harapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat mengetahui macam-macam otot manusia, macam-macam gerak otot pada manusia, menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf,
macam-macam desain cover buku. Anak-anakku, kalian pasti sudah sering melihat dan membaca tulisan teks ataupun cerita. Dalam setiap teks atau cerita, di dalamnya terdapat ide pokok. Apa itu ide pokok? Ya, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Lalu, bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, kalian bisa membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda-beda. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kamu dapat menggunakan tabel. Sini Ibu akan memberikan contoh sebuah teks. Kita baca sama-sama ya. Judul teksnya berjudul Aderai, Binaragawan Perkasa Indonesia. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meski demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Ini merupakan contoh sebuah paragraf, di mana dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama yang sekaligus juga bisa dijadikan sebagai ide pokok. Nah, kita bisa menemukan kalimat utama yang menjadi ide pokoknya yaitu pada awal paragraf, yaitu Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Seperti yang kalian ketahui, Aderai ini adalah atlet binaraga yang memiliki otot-otot yang sangat kuat dan besar. Bicara mengenai otot, apa saja yang kalian ketahui tentang otot? Yuk, sekarang kita belajar tentang otot manusia. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia. Otot berfungsi menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, ataupun memegang. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Otot juga berfungsi menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat atau nutrisi, oksigen, dan lain-lain. 3 jenis otot manusia, yaitu ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Kita bahas satu persatu ya. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Ciri-ciri otot polos. Yang pertama,
Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. 4. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. 6. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran kemih, dan peredaran darah. Yang terakhir, tidak diperintah atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia, yang digunakan dalam pergerakannya dan bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik disebut juga otot rangka, karena otot ini menempel pada rangka tubuh manusia. Ciri-ciri otot lurik: 1. Bentuk silindris dengan garis gelap dan terang. 2. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. 3. Cepat dan mudah lelah. 4. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak sel atau multisel. 5. Inti sel berada di tepi. Otot yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Ciri-ciri otot jantung: 1. Otot jantung berbentuk silindris. 2. Memiliki percabangan. 3. Otot jantung terletak pada jantung. 4. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Bekerja tanpa kesadaran manusia. Dan yang terakhir, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Kita beralih ke sendi. Sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan dengan sendi. Macam-macam sendi pada manusia antara lain seperti yang pada gambar. Sendi putar, yaitu sendi yang dapat digerakkan memutar. Yang kedua, sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah. 3. Ada sendi peluru, itu sendi yang dapat digerakkan ke semua arah. 4. Sendi pelana dapat digerakkan ke dua arah. Dan yang terakhir, ada sendi geser, hanya dapat menggeser saja. Macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, ada gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contoh, gerak lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan menggunakan bagian tubuh. Contohnya, ada gerak menghentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan. 3. Gerak menaikkan, yaitu gerak yang dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya, saat mulut terbuka, kemudian kembali tertutup. 4. Gerak memutar. Gerak ini dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya terdapat pada gerak kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Dan yang terakhir,
gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Gerakan ini dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contoh, gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Sekarang kalian sudah tahu ya, apa itu otot, jenisnya, dan macam-macam geraknya. Kalian bisa mengetahui lebih banyak lagi tentang otot di dalam buku pelajaran tema 1. Tentu saja, tidak hanya di buku pelajaran yang kalian bisa peroleh informasi tersebut, tetapi bisa saja dalam buku-buku pengetahuan lainnya. Bicara tentang buku, semua buku ada covernya. Cover inilah yang membuat orang tertarik untuk membaca buku. Apa itu cover buku? Apa saja komponen di dalamnya dan jenisnya? Mari kita simak bersama penjelasan berikut. Apa itu cover? Ya, cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Coba kalian perhatikan contoh cover buku. Di dalam cover buku terdapat 3 bagian, yaitu ada cover belakang, punggung cover, dan cover depan. Di dalam cover terdapat identitas buku pada punggung buku, ada nama penulis, kalimat penjelas judul, tentu saja ada judul bukunya, dan untuk menarik perhatian agar dibaca bukunya, yaitu tentu saja adanya gambar cover yang menarik, identitas penerbit, dan nama penerbit. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Sebuah cover buku harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama, jenis huruf pada judul menarik. Kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. 3. Nama penulis. 4. Identitas penerbit. 5. Gambar yang menarik dan sesuai isi. 6. Sinopsis isi buku pada cover belakang. 7. Identitas buku pada punggung buku. Ragam cover terbagi menjadi 2. Yang pertama, cover berdasarkan kebutuhan buku. Contohnya ada cover buku pendidikan, tentu saja untuk mencari pengetahuan. Ada cover buku masakan, dan juga ada cover buku cerita. Jenis yang kedua yaitu cover berdasarkan tampilan atau desain. Contohnya ada cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana. Dan ada juga cover penuh warna dan gambar. Anak-anakku, tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran. Dari penjelasan yang kita pelajari hari ini, kita bisa menyimpulkan. 1. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. 2. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. 3. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. 4. Otot manusia
terdiri atas 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. 5. Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu berpesan kepada kalian semua untuk selalu patuh pada protokol kesehatan dan tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.